Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Nuryadi, SPD MPD, selaku dosen pembimbing perkuliahan pada mata kuliah Ilmu Faal. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Dea Herliana Dewanti, NPM 418181240024 dari kelas paralel 1, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan meresum apa yang disampaikan oleh Pak Dani pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 mengenai kontrak mata kuliah. Yang pertama, untuk pakaian menggunakan kemeja berwarna bebas, dasi berwarna bebas, alma mater, serta celana bahan berwarna hitam. Yang kedua, dispensasi izin 3 kali. Jika lebih, dinyatakan tidak boleh mengikuti ujian. Yang ketiga, keterlambatan maksimal 10 menit. Yang keempat, jika izin karena sakit harus menggunakan bukti seperti surat dokter dan jika pertandingan mengatasnamakan universitas harus mengajukan surat dispensasi dari TU FKIP lalu ke Ibu Kaprodi lalu diserahkan ke dosen pembimbing mata kuliah. Yang kelima, pengumpulan tugas diberi waktu 3-4 hari dan Pak Dani atau setiap dosen mempunyai nilai kesayangan yang diartikan kita sebagai mahasiswi berbuat baik kepada Pak Dani, care, peduli. Setiap mata kuliah mengajukan pertanyaan, kreatif, terampil, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai sikap ingin bisa dan mengerti yang tinggi, dan masih banyak lagi. Dan yang telah dipelajari tadi tentang ilmu faal. Ilmu faal sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia mulai dari tingkat seluruh hingga organ secara keseluruhan. Selanjutnya, Pak Dani juga menjelaskan tentang andragogi dan pedagogi. Andragogi dan pedagogi adalah dua pendekatan pembelajaran yang berbeda, yaitu andragogi untuk orang dewasa, sedangkan pedagogi untuk anak. Andragogi berfokus pada tujuan dan pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran orang dewasa yang mengarahkan diri sendiri, memperdayakan peserta didik untuk mengambil peran utama dalam mengarahkan pembelajaran mereka sendiri dan mengakui perbedaan dalam motivasi, kebutuhan dan pengalaman belajar antara orang dewasa dan anak-anak, dan juga memanfaatkan pengalaman hidup dan profesional peserta didik sebagai sumber belajar yang bernilai. Sumber motivasi berasal dari sumber internal, peningkatan harga diri, kepercayaan diri. Selanjutnya ada pedagogi. Pedagogi berfokus pada instruksi dari pengajar yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran
dan anak-anak memperoleh motivasi dari sumber eksternal seperti orang tua, guru, penghargaan nyata, dan lain-lainnya. Dan guru merancang teknik untuk menyampaikan pengetahuan dan menyimpan yang di dalam pikiran pelajar. Dan fokus pembelajaran berpusat pada pelajaran mengikuti kurikulum yang telah ditentukan. Motivasi belajar pada pedagogi berasal dari luar peserta didik, yaitu orang tua, keluarga, teman, guru, dan lain-lain. Dan mengenai penilaian, daftar kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%, tugas 20%. Selanjutnya, mengenai 1-8 semester, yang dimana diusahakan lulus 4 tahun. Tapi jika kita mampu, kita usahakan 3-5 tahun sudah selesai. Dan di semester 5 akan adanya KKN. Apa sih KKN itu? KKN adalah kuliah kerja nyata yang di dalamnya ada 20 mahasiswa dari semua fakultas yang ada di Unisma. Dan juga yang dibahas yaitu tentang tingkatan dari siswa ke mahasiswa. Apa sih mahasiswa itu? Maha artinya tinggi. Siswa pelajar disambungkan menjadi pelajar tinggi, yaitu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Dan ada perkuliahan dan tingkatan pendidikan yang dimana lulusan S1 itu sama dengan atau setara dengan teknisi. Beda lagi dengan S2 atau S3 yang sudah dinamakan ahli. Dan ada juga tahapan planning dari satu semester ke semester selanjutnya. Dalam artian tujuan harus bagaimana ke depannya. Dan juga dalam pembelajaran berbentuk teori itu akan mengalami pembelajaran yang membosankan, menjenuhkan, dan bikin ngantuk. Karena itu cara bagaimana agar kita bisa menghindari semua itu. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, kita harus mencintai dulu atau menyukai mata kuliah tersebut dengan happy dan semangat membara, dan agar di kelas tidak hanya diam dan hanya mendengarkan dosen pembimbing saat materi. Ada saatnya untuk berdiskusi tentang permasalahan materi pembelajaran atau bersosialisasi di kelas tentang materi yang diberikan oleh dosen pembimbing. Dan diadakan breaking selama 5 menit. Setelah 20 atau 30 menit pembelajaran berlangsung, dan setelah itu ada sesi tanya jawab yang membuat siswa tidak tertekan dalam berpikir, terlalu membosankan sampai mengantuk. Lalu motivasi strategi pembelajaran yang akan menjadi planning ke depannya atau tujuannya. Bagaimana kita akan mengikuti mata kuliah ilmu faal saat ini supaya kita dapat mengerti apa itu sistem organ dan fungsi-fungsinya dari awal hingga akhir. Apa yang dijelaskan oleh dosen pembimbing semua tergantung pada diri masing-masing, antara lain mempunyai tujuan atau tidak mempunyai tujuan. Tapi menurut pendapat saya harus bisa
lulus di mata kuliah ilmu faal ini dan mendapatkan nilai yang terbaik sebisa mungkin dengan kita yang awalnya kurang suka membaca, tapi setelah menyukai mata kuliah ini kita menjadi suka untuk membaca. Di materi ini kita harus banyak-banyak melakukan literasi, membiasakan hal yang tidak biasa dilakukan itu sangat sulit, tapi jika kita mempunyai tujuan dan planning untuk kedepannya, pasti kita akan bisa dan mampu walaupun tidak mudah untuk dilakukan. Perlahan-lahan semua akan terbiasa dan bisa memahami mengenai mata kuliah ilmu faal dari awal hingga akhir. Dan juga jangan hanya berfokus pada pada nilai, tetapi pahami makna di balik setiap pelajaran, karena tanpa memahami makna pelajaran kita tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, motivasi dalam pembelajaran ilmu faal atau fisiologi sangat penting karena materi ini seringkali dianggap kompleks dan sulit dipahami. Berikut ada beberapa strategi untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran ilmu faal. Yang pertama ada relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Tunjukkan bagaimana ilmu faal berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana tubuh manusia berfungsi saat berolahraga, bernafas, atau saat mengalami stres. Mengaitkan materi dengan pengalaman nyata dapat meningkatkan minat siswa. Kedua, penggunaan media interaktif. Manfaatkan teknologi dan media interaktif seperti video, animasi, dan simulasi. Alat-alat ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Ada juga praktikum dan demonstrasi. Lakukan praktikum atau demonstrasi yang memungkinkan siswa melihat langsung bagaimana proses fisiologis terjadi. Misalnya pengukuran detak jantung sebelum dan sesudah berolahraga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem kardiovaskular. Ada juga diskusi kasus. Ajak siswa-siswa untuk mendiskusikan kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan ilmu faal, seperti penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Ini dapat membantu siswa memahami aplikasi praktis dari teori yang mereka pelajari. Ada pembelajaran berbasis masalah. Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning, di mana siswa dihadapkan pada situasi nyata yang memerlukan pemahaman ilmu faal untuk menyelesaikannya. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Ada juga kolaborasi dan kerja tim. Dorong siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau presentasi tentang topik tertentu dalam ilmu faal. Kerjasama dapat meningkatkan motivasi dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan, lebih asik. Ada juga pemberian umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang positif dan konstruktif setelah ujian atau tugas. Umpan balik ini dapat membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta memotivasi mereka untuk belajar lebih giat.
Dan ada juga penggunaan alat peraga. Gunakan alat peraga seperti model anatomi atau diagram interaktif untuk membantu siswa memahami struktur dan fungsi tubuh manusia. Visualisasi dapat membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Dan ada juga keterlibatan dalam penelitian. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek penelitian sederhana yang berkaitan dengan ilmu faal. Keterlibatan dalam penelitian dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi mereka untuk belajar lebih dalam. Ada juga pengenalan tokoh inspiratif. Ceritakan tentang tokoh-tokoh dalam bidang ilmu faal yang telah memberikan kontribusi besar seperti ilmuwan atau dokter terkenal. Kisah inspiratif ini dapat memotivasi siswa-siswa untuk mengejar karir di bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi dan tertarik dalam mempelajari ilmu faal, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan lebih baik. Lalu, planning dari semester 1 sampai 8. Semester 1, saya masih di tahap pembelajaran awal dan masih beradaptasi dengan lingkungan kampus. Nah, di semester 2 saya sudah mulai tahu bagaimana caranya beradaptasi sesama teman dan berbagai kriteria setiap dosen yang saya temui di semester pertama. Di semester 3 harus ada peningkatan dari semester sebelumnya. Di semester 4, di fase ini pasti sudah mulai kelihatan susahnya, entah tentang tugas mata kuliah dan membagi waktu, entah untuk matkul dan UKM. Harus pintar untuk memanage waktu. Di semester 5, saya diwajibkan untuk mengikuti KKN. KKN adalah kuliah kerja nyata, mengabdi kepada masyarakat dan memanfaatkan apa yang telah kita ketahui, kita pelajari selama beberapa semester. Di semester 6, di semester ini kita sudah mulai memasuki fase yang serius. Bukan hanya di semester ini saja, tetapi sebelumnya juga. Tapi di semester ini kita harus ingat tujuan awal dari perkuliahan yang kita ambil sebelumnya. Di semester 7 ini saya berharap lulus tepat waktu. Semester 8, di semester ini saya berharap saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan dari awal, atau apa yang jadi tujuan awal saya. Terakhir, ingatlah, keberhasilan bukan milik si pintar. Keberhasilan milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi maksudnya adalah keberhasilan bisa diraih oleh mereka yang terus berusaha dan percaya proses. Jadi, jadikan belajar sebagai kebiasaan dan capai impian dengan penuh semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.